Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya Mulai Sugara. Oke, sebelum ke videonya, kalian tekan dulu subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Mudah-mudahan channel ini membantu dalam bidang pekerjaan kalian. Oke. Nah guys, di sini saya sekarang mau mengelas pipa 2 inci. Pengelasannya full GTAW. Kita harus membutuhkan ampere untuk pengelasan root atau awal. Biasanya itu menggunakan di angka 20, 25, bisa sampai 40, gimana kecepatan atau speed tangan kita aja ya guys. Di engkol 1 bisa kayak di video tersebut ini yang saya terangkan ini guys. Kayak gini juga bisa. Kalau maju ke capping di ampere 70 bisa, pengen gede, pengen lebih gede bisa. Gimana kecepatan tangan kita aja ya guys. Kalau misalkan masalah ampere ini tergantung kayak enaknya kita kayak gimana, kayak gitu guys. Nah oke, kita lanjut ke videonya nih guys. Ini material yang mau saya las sekarang. Nah, elbow 2 inci schedule standar. Ini pengelasan yang tingkat agak sedikit sulit ya guys, kalau buat GTAW. Kalau buat full GTAW licin soalnya. Di video kali ini saya masih continue mengelas pipa 2 inci guys. Meneruskan video-video yang kemarin, pekerjaan-pekerjaan yang kemarin guys. Seperti biasa, saya menggunakan kawat yang 1 meter, kawat argon yang spesialis buat karbon steel. Pengelasan pipa-pipa karbon guys. Di sini tingkat pengelasannya agak sedikit sulit, karena emang kalau pipa 2 inci itu agak licin juga kalau full GTAW gitu guys. Seperti biasa udah yang saya terangkan kemarin, perjalanan keramik sama jalannya ngelas itu tetap aja kayak gitu ya. Mekanismenya sama seperti yang kemarin yang di video yang sudah saya terangin. Pada intinya semua pengelasan ini harus penuh ketelitian yang tinggi, harus fokus, jangan lengah, harus pokoknya semuanya harus pekerjaan itu harus dibikin cepat, maksimal gitu guys. Maupun dari pengelasannya, dari pengerjaan fit up-nya, dari bevelingnya, dari segi pemotongannya, segala macam itu harus fokus gitu guys. Soalnya kenapa? Kalau misalkan kita kurang fokus atau lengah, ini pekerjaan pipa ini gak ada toleransi sama sekali ya, maksudnya toleransinya sedikit gitu guys. Ibarat kata kalau misalkan dari gap atau apa, dari ukuran kayak ukuran kayak gitu, paling dapat toleransinya itu 1-2 mili gitu guys. Kebayang nggak 1-2 mili? Kalau misalkan tekor aja banyak, udah gagal sudah. Masih mending kalau di pabrikasi masih bisa diakalin lah. Kalau misalkan kita mengerjakan pipa existing terus tekor, itu bisa ya fatal gitu guys. Ya udah, itu gagal, harus ditambah level. Sedangkan volume dari owner kita schedule-nya itu harus dapat 1 join dengan kondisi seperti material yang ada di lapangan kayak gitu guys. Kalau misalkan kita ada tekor kayak gitu, bisa jadi itu memakan 2-3 join. Itu kan udah istilahnya udah merugikan juga gitu guys. Nah, sebisa mungkin buat kalian yang sama pekerjaannya di bidang kayak gini juga, di bidang welding juga, di bidang welder kayak saya, semuanya harus benar-benar teliti, harus benar-benar fokus dalam pengerjaannya. Kali ini saya masih tahap pengelasan ya guys, masih tahap pengelasan GTAW.
yang mana ini kayaknya masih dalam pengisian ini guys. Ini masih dalam pengisian. Dalam pengisian itu kita harus selewat aja guys, gak usah lama-lama gitu. Selewat aja, asal ngisi aja, asal ngisi. Jadi bisa memerlukan ampere agak gedean dikit dari pengelasan pertama, yaitu yang disebut root gitu guys. Pengelasan kedua ini disebutnya hot pass gitu. Jadi kenapa harus lewat aja, karena di situ kita kalau misalkan memakai ampere gede ke dalam pengisian itu root-rootan yang dalam, kalau misalkan kita telat itu bisa kesedot guys. Nanti kalau kesedot jatuhnya itu datar root-rootannya itu guys. Jadi mesti di build up lagi gitu dalamnya. Nah sebisa mungkin buat kalian yang sering mengerjakan pipa-pipa yang seperti ini, usahakan kayak gitu guys. Dalam pengerjaan hot pass itu harus ampere agak gede dikit, cuman kita jalannya agak cepetan dikit gitu guys. Speed majunya keramik itu stang argonnya itu, stang lasnya itu harus agak dipercepat sedikit gitu guys. Beda dengan root. Kalau root ampere kecil, kita bisa memerlukan ampere beberapa lah, di bawah pengelasan hot pass atau pengisian itu jalannya bisa kita nyamanin aja gitu guys. Yang penting hasil maksimal, gak apa-apa telat, yang penting hasil maksimal, nggak kena repair, visualnya bagus dan rapi ya, kayak gitu guys. Oh jangan lupa untuk tungsten kalian, untuk tungsten yang kalian pakai, tungsten itu bisa disebut jarum argonnya itu guys, yang mengendalikan cairan las-lasannya itu, diusahakan itu harus tetap runcing, harus keadaan runcing, seruncing-runcingnya guys. Karena kenapa harus runcing? Karena dialah yang membawa rapi ke cairan tersebut gitu guys. Jadi kalau misalkan si tungstennya itu runcingnya benar-benar runcing, itu lebih enak kita guys ngegoyang lasannya itu, ngatur cairan itu lebih enak, lebih nyaman. Ya pokoknya dibikin senyaman mungkin lah dalam pekerjaan kalian yang seperti ini tuh. Pokoknya kalau misalkan kita udah dibikin nyaman, dibikin enak buat diri kita sendiri dalam pekerjaannya, kita juga bakalan daya semangatnya tinggi guys. Jadi daya semangat mengerjakannya itu lebih semangat lagi gitu guys, lebih jos lah pokoknya. Usahakan harus runcing ya guys, minimal ya habis beberapa kawat lah, habis 2-3 kawat kita asah lagi, kita runcingin lagi pakai gerinda tipis, bisa pakai ya yang ada aja, yang seperti biasa kalian aja, yang di alat yang biasa kalian gunakan itu, mau pakai apa aja, yang penting dia diusahakan tetap dalam keadaan runcing ya guys. Runcing sampai menghasilkan las-lasan yang baik gitu. Nah ini kayak saya ini lagi mengasah tungsten loh. Soalnya kalau misalkan dia tumpul guys, gak enak, terus hasilnya tuh jelek banget. Walaupun memakai ampere gede ya tetap aja kayak itu, seolah-olah kalau misalkan tumpul itu seolah-olah kita menggunakan tungsten. Tumpul itu jadi jelek aja hasilnya, seolah-olah kayak ampernya itu kecil guys kalau misalkan dia tumpul itu. Beda dengan runcing gitu guys. Nah diusahakan pengelasan GTAW ini diusahakan tangan, goyangan keramik sama uluran kawat yang pakai tangan kiri itu benar-benar sesuai guys. Kalian bikin seimbang gitu antara goyangannya. Kalian bisa ngegoyang 2-3 kali baru masuk kawat, baru ulur. Tapi kalau kayak gini, kalau pengelasan karbon kayak gini, biasanya ulur kita sambil goyang aja terus guys gitu, ulur kita goyang aja terus.
Beda dengan halnya mengelas stainless, pipa-pipa stainless. Biasanya dia sistemnya tetes kalau stainless. Insya Allah kalau misalkan nanti ada kerjaan stainless, kita review pengelasan stainless ya guys. Nah ini dia, ini udah beres hot pass nih guys. Sekarang kita maju ke tahap capping guys. Kita lihat hasilnya seperti apa, kayak gimana hasilnya guys. Mudah-mudahan baik, bagus, rapi. Oh iya guys, saya lupa nih, untuk pengelasan argon ini biasanya yang saya gunakan ampernya udah saya kasih tahu yang tadi. Ampernya bisa rootnya di 25 sampai 30, bisa sampai 40, bisa tergantung kenyamanan kalian. Nah jangan lupa juga cara mengatur dengan mengatur gas argonnya gitu guys. Kalau saya biasanya menggunakan gas argonnya pipa-pipa segede gini ya di angka 15 sampai 20 atau 25 gitu guys. Kalian atur aja di regulatornya, itu ada di sana, ada beberapa angka sampai berapa ya, kalau nggak salah 50 atau berapa lah, saya belum lihat lagi. Pokoknya diatur sebaik mungkin gitu guys. Nah, ini baru selesai hot pass guys. Baru selesai hot pass, nanti kita maju ke tahap capping. Hot passnya saya lewat aja, yang penting rata material sama las-lasannya tersebut. Nah ini dia cara jalannya, kayak gini aja guys. Hot pass tuh kayak gini aja terus tuh, yang ini bikin imbang aja antara penguluran kawat, antara ngumpan sama goyangan stang. Bikin seimbang aja guys ya, bikin enak aja sebisa mungkin, bikin nyaman aja buat kalian, buat diri kalian itu kayak gimana nyamannya, ya udah ikutin aja dari situ terus, gak usah memaksakan guys. Kalau misalkan udah agak sulit, sekarang kita udah pegel, gak usah memaksakan. Kita rehat dulu, bisa 5 menit sampai 10 menit rehat dulu, nanti lanjut lagi. Jadi hasilnya biar maksimal guys, biar maksimal hasilnya, biar bagus juga gitu, tujuannya dapat. Goyangnya rayun aja guys, kayak yang udah saya terangin di video-video sebelumnya itu, sama-sama aja pengelasan kayak gini. Beda halnya dengan pengelasan stainless, dia harus punya speed. Stainless harus agak cepat. Soalnya kenapa, kalau stainless itu nariknya itu bila mana kena panas ini nariknya lebih jauh gitu guys. Kalau stainless itu harus benar-benar speednya cepat. Nah ini dia guys hasilnya, lumayan lah. Nah, visualnya lumayan dapat. Oke guys, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.